If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini tentang penataan manajemen ASN. Kemenpan RB telah menyiapkan 1,3 juta formasi ASN pada 2024. Nah, selengkapnya yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar rapat koordinasi penataan manajemen aparatur sipil negara pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN di Jakarta, Senin 6 November. Acara dibuka oleh PLH Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abba Subagja. Dalam sambutannya, Abba Subagja menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan respon tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang baru diterbitkan. Dikatakan Undang-Undang ASN yang baru akan berdampak besar pada tata kelola dan manajemen ASN. Melalui forum tersebut, Kementerian Pan-RB meminta masukan dan saran terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Masukan dari instansi pemerintah diperlukan sebagai pertimbangan kebijakan agar nantinya aturan yang dibuat bisa implementatif di lapangan, baik di pusat maupun daerah. Hadir dalam acara tersebut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuh Suryani, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Sandi Firdaus, Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN Aidu Tauhid, Direktur Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Sugianto, PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kemenpan RB Agus Yudi Wicaksono, perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta segenap undangan lainnya. Kemenpan RB mengaku telah memperhitungkan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara untuk tahun 2024, yakni sekitar 1,3 juta kebutuhan. Instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan kebutuhan tersebut. Abba Subagja menyampaikan bahwa tahun 2024 kita sudah hitung formasi yang akan kita siapkan itu sekitar 1,3 juta. Perhitungan itu didasarkan pada pertama, sisa formasi 2023. Perhitungan kedua, yakni jumlah ASN yang pensiun pada tahun 2024. Serta perhitungan ketiga adalah jumlah kebutuhan real di lapangan. Abba mengungkapkan dari tahun ke tahun pihaknya memberi ruang formasi kebutuhan yang besar, tapi pemenuhan formasi itu tidak optimal. Kami menerima banyak keluhan dari fresh graduate yang tidak bisa melamar. Usulan dari kementerian, lembaga, dan Pemda belum optimal, ujar Abba Subagja. Sebagai contoh, pada tahun 2023 ini rencana kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 1.030.751, baik CPNS maupun P3K. Tapi terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi, termasuk terdapat beberapa Pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya. Jumlah yang ditetapkan tahun 2023 ini sebanyak 572.496 formasi ASN. Usai diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, rekrutmen pegawai pemerintah didesain lebih fleksibel. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menetapkan usulan dan jabatan formasi dari setiap instansi. Hal itu menimbulkan instansi pemerintah menjadi tidak fleksibel jika ada perubahan strategi organisasi.
Sementara itu, PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Agus Yudi Wicaksono menyampaikan ada 7 agenda transformasi yang menjadi pilar dalam Undang-Undang ASN. Pertama, transformasi terkait rekrutmen jabatan ASN. Usulan penambahan formasi tahun-tahun sebelumnya belum sepenuhnya dikaitkan dengan arah prioritas pembangunan nasional, sehingga alokasi sumber daya dan anggaran bisa tidak selaras dengan tingkat kebutuhannya. Instansi pemerintah juga dihimbau untuk menganalisis mana jabatan yang positif growth dan negatif growth. Yudi menambahkan, saat ini pemerintah bergerak ke arah digital. Jabatan-jabatan yang tugasnya bisa dilakukan dengan teknologi seharusnya mengalami negatif growth. Kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional. Ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Mobilitas talenta akan berorientasi Indonesia sentris, sehingga dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T, bakal turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Fleksibilitas mobilitas talenta pun memastikan dengan jelas bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga non-struktural maupun dalam penugasan ke organisasi dunia tidak kehilangan hak kepegawaiannya selama menjalankan tugas tersebut. Ketiga, soal percepatan pengembangan kompetensi ASN. Nah, dalam hal ini pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal seperti penataran, tetapi mengutamakan experiential learning. Kemudian diterapkan juga magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi profesional berkelas dunia. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan suatu kewajiban bagi pegawai ASN. Selanjutnya yang keempat, penataan tenaga non-ASN. Dengan perluasan mekanisme dan skema kerja untuk memastikan beberapa prinsip seperti tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga non-ASN. Juga tak ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Kemudian tidak pula menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan serta memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kelima, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Ada 99% kinerja individu dinyatakan baik dan sangat baik. Hal ini menjadi tantangan bersama untuk menyelaraskan kinerja individu yang sudah baik dengan kinerja organisasi atau instansi. Keenam, digitalisasi manajemen ASN. Ini akan terus diperkuat dan diintegrasikan untuk memastikan struktur, budaya, dan kompetensi digital para ASN agar berkembang secara baik dan optimal. Dan yang ketujuh, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Dalam bilik baru ini, nilai dasar akan disimplifikasi agar mudah dipahami dan berlaku sama di setiap instansi pemerintah. Nilai-nilai dasar tersebut terangkum dalam berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.